Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Artameru. MPM saya 23411123. Saya dari kelas Prodi Manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Pengertian manajemen terbagi menjadi 3, yaitu divisi manajemen, manajer dan manajemen, manajemen sebagai proses. Yang pertama yaitu divisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, material, dan informasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu manajer dan manajemen. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar mencapai tujuan. Manajemen dan seni dan ilmu perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya. Yang ketiga, manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang kesinambungan dari merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4 macam, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan melakukan peramalan dan mengambilkan keputusan atas apa yang diperlukan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, pengolahan dan mengkoordinasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu pengarahan, mengarahkan pegawai dan sumber daya untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian, melakukan pengawasan dan mengontrol kinerja manajemen dan melakukan perbaikan. Di sini kita akan masuk tentang pengenalan manajemen. Pengenalan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu divisi manajemen, kemampuan manajemen, dan manajemen efektif. Divisi manajemen. Manajemen adalah seni dari ilmu untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya. Selanjutnya, kemampuan manajemen. Manajemen membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja dalam tim, kreativitas, penyelesaian masalah, dan kepemimpinan. Selanjutnya, manajemen efektif. Manajemen efektif memastikan bahwa sumber daya organisasi dikelola secara efisien dan dalam arah yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan masuk tentang perencanaan tahap pertama dalam proses manajemen, yaitu terbagi menjadi 3, divisi perencanaan, tujuan perencanaan, dan langkah perencanaan. Yang pertama, divisi perencanaan. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan, penanutan strategi, pemilihan kegiatan, dan disusunnya suatu rencana yang harus diikuti agar tujuan dapat terpercaya. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan struktur dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita akan masuki langkah perencanaan. Langkah perencanaan meliputi penentuan tujuan dan saranan, analisis lingkungan, peramalan, penentuan kebijakan, pengembangan strategi, pemilihan sumber daya, dan pembantuan rencana dan jadwal kerja. Selanjutnya kita akan masuk perorganisasian, mengoptimalkan sumber daya. Divisi perorganisasian. Perorganisasian adalah proses pengaturan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya itu yang kedua, jenis struktur organisasi. Jenis struktur organisasi meliputi struktur fungsional, struktur divisi, struktur matriks, dan struktur hybrid. Selanjutnya yaitu aspek perorganisasian. Aspek-aspek perorganisasian meliputi identifikasi tugas dan pekerjaan, pembagai wewenang dan tanggung jawab, pengaturan dan koordinasi pekerjaan, serta pemilihan dan menepati tenaga kerja.
Selanjutnya kita masuk tentang pengarahan, bimbingan, kerjasama untuk sukses. Definisi pengarahan. Definisi pengarahan adalah kemampuan pemimpin untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sehingga dapat bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi dan bekerjasama. Komunikasi yang baik dan kolaborasi tim adalah penting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu umpan balik dan pengembangan. Umpan balik informal atau formal dilakukan untuk memberikan arahan dan pengembangan karir kepada bawahan. Selanjutnya kita masuk tentang pengendalian, memantau dan memperbaiki kinerja kerja. Yang pertama definisi pengendalian. Pengendalian adalah proses memastikan bahwa kinerja kerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu langkah pengendalian. Langkah pengendalian meliputi perencanaan, pengukuran kinerja kerja, evaluasi, tindakan, perbaikan, dan penyesuaian rencana. Yang ketiga, pengukuran kinerja kerja. Nilai kinerja kerja organisasi harus dianalisis secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk faktor seperti pengukuran kepuasan pelanggan dan analisis biaya manfaat terhadap tujuan organisasi. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.